Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa rasula amma ba'du. Qala Allah ta'ala qailan fi kitabil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Wa qala aidan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Wa qala aidan, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa ju'i wal atas. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu dzalika minasyahidin. Mengawali perjumpaan pada malam hari ini, malam yang keberapa ini Pak, Bu? Malam keberapa? 20. Malam 20 ya, tidak terasa Pak. Karena sudah 2 tahun ini, kalau saya pribadi ini malam pertama saya mengisi di masjid-masjid. Karena saya memang tidak mengisi Pak Bu ya. Sudah 2 tahun ini karena saya fokus kepada musola di tempat dekat rumah saya, samping rumah saya. Karena kalau seandainya tidak digerakkan, tidak sholat Bapak Ibu, harus diketuk pintunya, cak jamaah tablik lagi, apalagi subuh-subuh Bapak Ibu ya. Jadi kita yang gerakkannya. Maklum Bapak Ibu, tempat perkampungan, di sana judi, di sana minum, di sana obat. Ini luar biasa tantangannya. Maka sudah 2 tahun ini saya fokus di musola itu. Tidak pernah keluar Bapak Ibu. Fokus kepada musola itulah. Banyak yang nelpon. Terakhir Ustadz Jusman di Ar-Rozak. Karena Ustadz Jusman minta di Ar-Rozak, Pak Rudi kalau nggak salah ya. Nah, tidak bisa nolak saya. 2 kali di sana. Jadi tidak terasa sudah 20. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini Bapak Ibu, di mana pada tahun ini Allah masih memberikan kita kenikmatan sehat, badan sehat Bapak Ibu pikiran sehat, ya kan? Suasana sekarang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, ya kan? Sebelumnya kita puasa tapi kita takut juga ada. Jadi ada baiknya kita pakai masker ada, supaya apa? Hawa kita tidak kecium oleh wong lain ada. Karena kalau kita lagi puasa itu pakai masker itu, kita dewek merasakan Bapak Ibu terasa dekat dengan surga itu Bapak Ibu dengan hawa itu ada. Dekatnya rasanya. Alhamdulillah sekarang kita lebih aman. Ini artinya bukan berarti selesai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini boleh jadi bagian dari bagaimana Allah ingin melihat kesyukuran kita. La in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur kepada aku, kata Allah, la azidannakum. Kita dilihat saat ini Bapak Ibu. Sebatas mana syukur kita. Kalau kemarin orang ribut, tidak boleh ke masjid, tidak boleh ke musola, tetapi orang ribut. Tidak. Apa tidak boleh? Kenapa ini? Nah sekarang boleh. Coba lihat. Apalagi malam-malam yang seperti ini. Kadang-kadang lebih banyak dan lebih ramai tiangnya dibanding masjidnya, dibanding jamaahnya. Diuji malam-malam seperti ini, bukan orang kadang-kadang menghusyukkan dalam
ibadah, melainkan kadang-kadang mereka happy ke mall, ada. Bukan zakat mal, tapi zakat mall mereka. Ada. Mereka ke mall. Ada. Poya-poya, ngabisin duit tadi. Ada THR, ada ini, ada tunjangan-tunjangan lah kalau PNS ya. Nah. Kita diuji saat ini. Siapa yang bersuara yang lalu? Coba. Nah, Bapak Ibu. Artinya kita harus memenuhi panggilan Allah. Ya, kalau kita cinta kepada Allah, kalau kita cinta terhadap agama ini, kalau kita cinta terhadap Rasulullah, maka buktikanlah pada bulan Ramadan ini. Wala in kafartum, barang siapa yang kufur, kata Allah. Kafartum, kafara yakfuru. Di sini adalah kalau sudah dalam Al-Quran ada nama, ada sebutan kafartum, kafara. Kalau kata Syekh Abdul Karim Az-Zaidan, dosen kami di Al-Iman Yaman dulu, mengatakan ini adalah penegasan, kehati-hatian, ya kan? Kafartum, barang siapa yang kufur, lupa, lalai, kata orang Palembang lepo, ada dengan nikmat ini. Tidak ada lagi corona, happy dia, ada. Lupa dengan kewajibannya. Itu sunnah, itu ini. Meskipun sunnah ini adalah bagian dari kewajiban kita, menghidupkan Ramadan. Ada. Kadang-kadang kita Bapak Ibu pingin ketemu dengan Ramadan, tetapi kadang-kadang Allah mendahului kita, menemui kita. Ada. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan kali ini kita dipanjangkan umur kita. Kita masih bertemu dengan Ramadan ini. Mudah-mudahan sampai selesai dan tahun depan kita kembali bertemu dengan Ramadan ini dengan lebih baik lagi. Amin. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi agung kita, Nabi mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir pada saat ini, yang istiqomah di masjid ini dari malam pertama sampai malam ini, benar-benar umatnya Rasulullah yang mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, mengawali apa yang saya sampaikan tadi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi. Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak boleh apa-apa, tidak dapat apa-apa, illa ju'i wal atos, kecuali lapar dan haus saja. Kalau lapar tidak perlu perasaan Bapak Ibu ya. Kalau perasaan saya sih Bapak Ibu ya, kalau tahun ini tidak perlu lapar nih. Perut tidak pernah. Meskipun bergerak dari habis subuh, pulang sampai di rumah kadang saya jam 3, bahkan saya jam 4 dari Al-Furqan, dari SMA, hampir motik, tidak pernah terasa lapar. Yang ada apa? Rasa haus baik, kering kadang-kadang Bapak Ibu ya. Benar Bapak Ibu ya. Tidak boleh kita dapat apa-apa kecuali itu saja. Sebab musababnya apa Bapak Ibu sekalian? Ada 3 gawe kata Nabi yang sering dilakukan oleh umat ini, terutama umat akhir zaman. Apabila 3 gawe ini dilakukan apalagi pada bulan suci Ramadan ini, maka sia-sia Ramadannya, sia-sia puasanya. Tidak batal tapi sia-sia, pahalanya hilang. Pertama, kizbun, dusta, bohong. Nah, Bapak Ibu Bapak Ibu sekarang kan sudah merasakan bagaimana kita suasana Republik Indonesia ini. Bagaimana suasana ruh Indonesia ini. Bagaimana suasana kita saat ini Bapak Ibu.
Tidak enak dibohongi. Nah, kalau kita merasa tidak enak dibohongi, jangan galak bohong. Sekali kita bohong 2 kali. 2 kali bohong pengen 3 kali. Ujung-ujungnya seumur hidup dia penuh dengan kebohongan. Kebohongan terus, Bapak Ibu. Padahal ciri-ciri orang fasik sudah jelas. Ciri-ciri orang munafik jelas. Hizbun adalah bagian dari sifat orang-orang munafik. Bapak Ibu kenal dengan Abu Jahal? Ceritanya kenal, Bapak Ibu tahu. Ya, tapi kita tidak pernah ketemu dengan Abu Jahal. Kenapa Abu Jahal itu tidak suka dengan Rasulullah, Bapak Ibu sekalian? Bahkan dia menghina Rasulullah, bahkan dia menyuruh orang lain untuk membunuh Rasulullah. Padahal itu adalah ponakannya sendiri, ponakannya dewek. Karena kenapa? Dikatakannya Rasul itu adalah pembohong. Nah, Bapak Ibu, orang macam itu saja, orang jahiliyah saja tidak suka dengan kebohongan. Kenapa dia mengatakan Rasul bohong? Karena dia tidak ada rasa keimanan. Bapak Ibu, innaka tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Allah memberikan hidayah itu kepada siapa saja, Bapak Ibu. Tuh, kalau kita sering-sering bohong, Bapak Ibu, dipastikan hidup ini tidak akan tenang. Ketemu dengan ini kita bohong, ketemu dengan ini bohong, ketemu dengan itu bohong. Walaupun dalam keadaan bercanda. Nah, Bapak Ibu, kadang-kadang kita ini buat lelucon. Coba lihat di televisi, sinetron atau lawakan-lawakan. Ya dah. Penuh dengan kebohongan. Penuh dengan kebohongan. Yang menjadi rusak siapa? Generasi muda-muda ini. Generasi muda yang menjadi rusak. Karena kenapa? Tidak ada keistiqomahan dalam hidupnya. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Kebohongan. Yang kedua, namimah. Apa itu namimah, Bapak Ibu? Namimah adalah sesuatu hal yang sangat dibenci oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah sendiri mengatakan tidak akan mencium bau surga barang siapa melakukan namimah, yaitu mengadu domba. Bukan domba yang diadu, tapi ngompori, Bapak Ibu. Ya dah. Orang-orang sekarang ini, Bapak Ibu, semakin dikompori, semakin senang kadang-kadang, ada. Semakin bahagia, ada. Merasa derajatnya sudah tinggi kalau dia sudah bisa mengompori orang lain, menghasut, menghasut. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat membenci perilaku ini. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala ada sebalik dari itu. Kalau ada sesuatu hal masalah, fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kalau ada masalah, diselesaikan, diperbaiki, bukan dikompori. Tapi kadang-kadang kita sendiri, bahkan orang lain, Bapak Ibu, bukannya menyelesaikan tapi ngompori. Kata si anu, mak itu nian kamu tuh, mak itu nian. Nah, itu beda, Bapak Ibu. Tempat kami, Bapak Ibu, Ramadan ketiga heboh, Bapak Ibu, beda.
Cara perkampungan Bapak Ibu ya. Kalau lagi hebohnya heboh luar biasa. Tapi kalau lagi ada sedekahan, wah, senang sekali lihatnya Bapak. Gotong royong mereka. 3 hari 3 hari puasa itu Bapak Ibu sekalian ribut. Ibu-ibu, ada bebala puasa Bapak Ibu. Pas RT ngomong sama saya, ngomong sama kami Bapak Ibu. Gara-gara apa Bapak Ibu? Gara-gara timun Bapak Ibu. Ya, gara-gara timun. Dari timun itu Bapak Ibu sekalian dia beli di warung. Timun itu penyingoknya bagus. Tapi setelah dia nyampe di rumah busuk, ada busuk. Ternyata tidak ini mungkin tidak terlalu apa, kulitnya baik, ada. Sehingga yang satu ini ngompori. Yang satu lagi dia cerita ngompori. Ada. Akhirnya Bapak Wong tukang yang warung itu marah-marah sama ibu itu. Ada. Kau galak ngato ini warung aku katanya ini. Akhirnya gempa. Ada. Gara-gara apa? Satu orang. Bapak Ibu. Coba kalau seandainya dia tidak melakukan itu, tidak akan terjadi Bapak Ibu. Bapak-bapak sama. Emosi lebih tinggi. Ya. Maka dari itu melalui momentum puasa Ramadan ini kita dilatih kesabaran kita. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang sabar. Maksudnya apa Bapak Ibu? Maksudnya Allah itu senang loh dengan orang sabar. Karena kenapa? Emosi itu adalah bagian dari sifat setan. Dengan emosi sesaat itu kadang-kadang menghancurkan segala-galanya. Tetapi setelah itu kita merasa sudah adem, menyesal. Benar Bapak Ibu? Nyesal sudah itu. Ngapalah aku mau ngatoi dia? Ngapalah aku ngomong sama itu? Ngapalah aku mukul dia? Nyesal. Tapi kalau kita berpikir panjang, berpikir dengan baik, dengan cerdas, insya Allah tidak terjadi. Bapak Ibu ya. Maka dari itu sifat namimah ini adalah sifat yang sangat dibenci oleh Rasulullah. Yang ketiga, ini yang ketiga Bapak Ibu ya. Yang ketiga ini yaitu ghibah. Wailul likulli humazatil lumazah. Surat Al-Lumazah Bapak Ibu sekalian, ini adalah menceritakan tentang orang-orang yang melakukan ghibah. Ada 2 macam ghibah. Ada al-humazah, ada al-lumazah. Al-humazah yaitu ghibah orangnya tidak ada. Al-humazah ghibah yang mana orangnya ada di situ. Kita ini sering Bapak Ibu, terutama ibu-ibu ini, kalau bapak-bapak ada yang tidak senang, ini datang ke pengajian, majelis taklim, nyingok jilbabnya sebelahnya miring-miring, mulai dikatoi, Bapak. Oh jilbabnya miring nian, gimana ini nian? Iyo aku pernah ke rumahnya, berantakan nian, anak-anak yang kecil-kecil telanjang kalau, mulai panjang cerita, 4 kali lebar, banyak cerita. Awalan pertama datang ke masjid majelis taklim, akhirnya yang terjadi apa? Ghibah. Harus ditinggalkan. Orang yang ghibah ini, ia itu ibaratkan kata Rasulullah memakan bangkai saudaranya sendiri. Bapak Ibu, kita makan ayam yang tidak disembelih baik jijik Bapak Ibu ya, apalagi makan bangkai. Dalam surat Al-Humazah itu dikatakan Bapak Ibu, orang yang suka berbuat ghibah itu dialah perumpamaan orang-orang yang
senang, bahagia, hobi mencabik, menggigit, memakan bangkai saudaranya sendiri. Nah, Bapak Ibu, kalau sudah tahu jangan dilakukan, Bapak Ibu. Kalau sudah tahu jangan dilakukan. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, berpuasa ini kita tidak hanya menahan haus dan lapar perut kita saja, tetapi seluruh organ tubuh kita ini, mulai dari mata, hidung, mulut, tangan, kaki, semuanya dipuasakan. Jadi bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar saja, tidak makan, tidak minum di siang hari saja, tetapi seluruhnya. Yang tidak makan dan tidak minum itu hanya gambaran secara zahir saja. Bahwasanya kita tidak boleh makan, tidak boleh minum. Tetapi ada yang tidak zahirnya, yaitu meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Ini latihan kita selama 1 bulan. Untuk apa? Untuk mempersiapkan 11 bulan yang akan datang. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dengan Ramadan ini Allah mengajari kita, kita bisa mengambil hikmah dari puasa ini. Apabila kalau ada orang yang melakukan sesuatu yang kata saya tadi, 3 macam tadi, ucapkanlah inni shaim. Sesungguhnya saya dalam keadaan berpuasa. Insya Allah akan sabar Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu sekalian, kultum yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Apabila ada kata-kata yang benar, diambil Bapak Ibu, diresapi dan dipraktekkan. Kalau itu salah, dibuang jauh-jauh. Demikian, wafaqanallah wa iyyakum wastaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.